Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, kita langsung mulai saja pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Di rumah baik. masing-masing kan nih? Di rumah masing-masing kan? Iya, Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik. Hari ini seperti biasa kita akan belajar salah satu materi yang berkaitan dengan Ya, Bu, fisika. saya di rumah nenek, saya di rumah saya kurang baik. Oh baik, Samsia di rumah nenek. Sedang liburan? Liburan weekend? Oke. Dari sinyal, Bu. Oh, nyari sinyal. Baik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang materi transmisi data. Ibu sudah berikan kan materinya kepada kalian, filenya? Sudah dibaca? Betul, Bu. Sudah ya? sudah Bu. Oke. Ya, harusnya sudah, karena nanti kalian akan menyimpulkan apa isi dari materi yang sudah saya berikan. Baik, sebelum memulai materi hari ini, pelajaran hari ini, silahkan kalian absen pada link yang sudah saya berikan di kolom chat. Silahkan, saya tunggu selama 5 menit. Sudah cukup ya? Sudah bisa semuanya? Kalian kelas 12 IPA 2 ya? Udah lupa nih kayaknya satu semester. Efek pandemi, Bu. Begini, Bu, jadinya, Bu. Efek pandemi ya, kelamaan di rumah kayaknya nih. Samsia keluar ya? Mungkin terkendala jaringannya. Oke, gimana? Sri Hayani sudah bisa? Iya Bu sudah, terima kasih. Oke, siap. Oke, karena semuanya sudah absen, namanya ada semua kan tadi ya? Aman. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, silakan Ibu kasih waktu 15 menit kalian untuk memahami materi yang telah Ibu berikan. Setelah itu, kita akan berdiskusi bersama. Bagaimana? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? File materi Ibu sudah berikan di grup WA ya. Terima kasih.
Baik, Bu. Ibu izin bertanya jika pada saat sedang pemahaman materi itu kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan, Bu? Ya, silahkan catat dan nanti ada forum untuk tanya jawab. Silahkan kalian tanyakan di forum itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bagaimana, Udo? Sudah? Udo, Ratna? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Udah ada yang mau ditanyakan? Silahkan dicatat terlebih dahulu saja. Nanti tanyakan di forumnya, oke? Ditanyakan langsung atau diketik di kolom Ditanyakan ketik ya, Bu? langsung juga boleh. Oke, sekarang sebelum ke forum pertanyaan, kita akan saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi. Di sini yang hadir cuma ada 5 orang ya. Oke, kita bagi ke 2 kelompok saja. Silakan Samsia, Neng Resti, dan Sri Hayani. Ada 6 orang, maaf. Ada 6 orang, berarti pas 3 orang ya. Untuk kelompok 1, silakan Samsia, Neng Resti, dan Sri Hayani. Untuk kelompok 2, Ratna, Sulis, sama Udoh. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, oke. Nah, kalian gak mau nanya nih, kita mau diskusi apa? Iya, Bu. Nanti kita diskusinya tentang apa ya? Oke, siap. Terima kasih, Samsia. Oke, jadi hari ini kita akan diskusi. Kalian kan tadi sudah membaca materi yang saya berikan. Nah, pasti ada saja beberapa pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada saya. Sebelum kalian pertanyakan itu, saya akan menampilkan beberapa video. Nah, dari video itu silahkan kalian nanti analisis dan pahami berkelompok ya. Nah, setelah videonya selesai, silahkan kalian diskusikan bersama teman kalian itu. Setelah itu, perwakilan dari kelompok 1 orang, silahkan presentasikan apa yang kalian dapatkan dari video itu, kesimpulannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Saya kasih link videonya di kolom chat ya. Mohon maaf, Bu. Link videonya satu aja untuk 2 kelompok atau berbeda? Iya, hanya 1 untuk 2 kelompok ya. Baik, Bu. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Apakah ada yang terkendala untuk membuka YouTube? Yang lain bagaimana? Ada yang terkendala jaringan juga? Kalau ada yang terkendala, mungkin saya bisa bagikan di sini saja ya. Kalian menonton di sini bersama-sama. Bagaimana?
Boleh, Bu. Bagaimana baiknya? Boleh. Oke. Ya, baik, sebentar. Saya Kendil. Kali ini kita akan membahas secara Terdengar suaranya? apa saja sih media transmisi yang digunakan dalam dunia telekomunikasi. Secara garis besar, media transmisi dibedakan menjadi dua, kabel dan wireless. Kita bahas yang pertama, yaitu kabel. Kabel merupakan media yang paling stabil. Ada dua macam, kabel elektrikal atau biasa kita sebut kabelan. Dia menggunakan sinyal listrik untuk berkomunikasi. Karena itu, inti kabel ini menggunakan tembaga. Jaraknya paling jauh 100 meter. Lebih dari itu harus menggunakan hub atau switch. Dan bandwidth maksimalnya adalah 10 gigabit per second untuk jenis Cat7. Lalu yang kedua ada kabel optik. Dia menggunakan sinyal cahaya untuk berkomunikasi. Karena itu, inti kabel ini menggunakan serat optik. Jarak paling jauh 70 km, tergantung dari tipe SFP. Dan bandwidth maksimalnya 100 gigabit per second yang saya tahu untuk saat ini. Media transmisi yang kedua adalah wireless. Media wireless menggunakan sinyal radio microwave untuk berkomunikasi. Jangkauan sinyal radio dipengaruhi oleh power dan juga bentuk antena. Nah, kalau kita lihat di tower ini ada dua bentuk antena yang berbeda. Yang memanjang seperti lampu ini buat komunikasi dari BTS ke handphone. Dia juga punya jangkauan yang tidak terlalu jauh, tapi lebih luas. Terus yang bentuknya mirip beduk ini digunakan untuk koneksi point to point atau koneksi jarak jauh. Jarak maksimumnya sekitar 64 km. Ini antenanya. Berat ini guys. Kebayang gimana susahnya ngangkut ke atas tower kan? Untuk bandwidthnya sendiri up to 200 megabit per second per channel. Tapi kita tidak boleh sembarangan menggunakan transmisi radio, karena untuk pemakaian frekuensi ada regulasinya loh, dan diawasi oleh Balmon. Ya, kalau tidak diatur bisa saling tabrakan frekuensinya atau interference. Kekurangannya dari sinyal radio microwave adalah kualitasnya dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti line of sight atau benda penghalang. Jadi misal ada pohon atau cuaca sedang buruk, ya komunikasi bisa terganggu. Terus gimana dong untuk tempat-tempat yang susah? Misal di pegunungan atau di pulau terpencil? Solusinya adalah satelit. Wih, gimana cara kerjanya tuh? Jadi ada dua bagian. Ground station yang ada di bumi, dan satelit yang ada di geostationary orbit, yang berjarak sekitar 36.000 km dari bumi. Nah, ini adalah salah satu ground station. Jadi ground station akan memancarkan atau mengirim sinyal ke arah satelit. Lalu satelit berfungsi sebagai repeater, akan mengirim kembali ke bumi. Lalu sinyalnya akan diterima ground station lain. Kelebihan menggunakan satelit adalah jangkauannya sangat luas. Hampir semua tempat bisa dijangkau. Tapi kekurangannya adalah cost-nya yang sangat mahal. Dan tentunya latensinya tinggi karena jarak yang harus ditempuh jauh ya. Bayangkan dari bumi, kirim ke satelit, balik ke bumi lagi. Juga potensi gangguan selain cuaca pastinya, ada juga sun outage atau gangguan radiasi matahari. Nah, itu tadi bermacam media transmisi yang digunakan di dunia telekomunikasi. Semoga bermanfaat.
Oke, cukup untuk video yang pertama. Selanjutnya Ibu akan... Ada suara ayam, Bu. Kenapa? Itu sambil diskusi aja. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada satu video lagi ya yang akan Ibu tampilkan, hanya beberapa menit. Silahkan disimak baik-baik. Kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan jika tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal. Oke, cukup. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu bersama teman-teman kalian. Setelah itu, sampaikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari kedua video yang telah Ibu presentasikan tadi. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jelas ya? Silakan nanti perwakilan dari kelompoknya untuk menjelaskan kepada saya. Saya berikan waktu 5 menit untuk diskusi. Silakan. Nah, ya. Samsia, ini Saya mau akan menyampaikan sedikit informasi. Nah, itu Bu, mau presentasi, tapi lebih jelasnya mau ngejelasin sedikit tentang apa yang tadi didapat pada saat menonton video. Oh, baik-baik, silahkan. Saya kira mau apa? Ternyata mau presentasi. Padahal saya belum buka loh ya. Saya belum buka presentasi. Terlalu bersemangat Bu Samsianya, Bu. Iya, Masya Allah, Samsia. Oke, langsung saja silahkan. Itu Bu, mau presentasi, tapi lebih jelasnya mau ngejelasin sedikit tentang apa yang tadi didapat pada saat menonton video. Oh, baik-baik, silahkan. Saya kira mau apa? Ternyata mau presentasi. Padahal saya belum buka loh ya. Saya belum buka presentasi. Terlalu bersemangat Bu Samsianya, Bu. Iya, Masya Allah, Samsia. Oke, langsung saja silahkan. Karena Samsia sudah siap, silahkan perwakilan dari kelompok 1 ya, Samsia ya. Iya Bu. Oke, baik. Silahkan sampaikan apa yang Samsia ingin sampaikan. Teman-temannya simak ya.
Siap, Bu. Ya, silakan Samsia. Kita tuh bisa berkomunikasi melalui telepon dengan jarak jauh. Samsia, suaranya putus-putus ya. Di kalian putus-putus nggak? Enggak, Bu. Nggak. Ke jaringan saya ya. Cuma sekarang hilang, Bu, suaranya, Bu. Oh iya. Kayaknya jaringan Bagaimana, Samsianya deh. Samsia? Tadi kan ada kendala. Oh, oke. Yang lainnya? Apa ada yang bisa menggantikan Samsia dari kelompok 1? Apa mau nunggu Samsia? Oke, mungkin supaya tidak terlalu berlarut-larut ya kita belajarnya. Silakan saya serahkan kepada kelompok 2 terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah saya berikan tadi. Silakan, kelompok 2 akan diwakilkan oleh siapa? Nah, Samsia keluar. Udah. Aparat Sulis, Bu. Udah siap-siap, Bu. Sulis. Sulis, silahkan. Siapa yang mau jelaskan? Sulis, tidak ada suaranya, Sulis. Ada nggak ini cek? Kayak udah tuh sama Ratna. Iya. Polis ini nggak ada jaringan internetnya, Bu. Ada buat meeting doang. Oh, tuh udah. Ratna bagaimana? Ada yang mau mewakilkan? Ya, silakan, Ratna. Ratna, silahkan. Iya, Bu. Ya, Dari materi iya, izin mewakilkan sendiri. Nama Ratna ini dari kelompok 2. Izin materi yang didapat dari video tadi. Dari materi Ibu kan tadi dikirim mengenai transmisi data. Nah, menurut saya dari video yang tadi itu alat yaitu ada kabel sama nirkabel. Terus juga dari videonya dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Untuk video 2 dari alat transmisi data dari HP, mungkin gitu, Bu. oke. Ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok 2? Udah atau Sulis, silahkan. Izin menambahkan, Bu, tadi dari penjelasan di video ya, kalau misalkan untuk ini, Bu, sebentar. Saya lihat catatan dulu, Bu. Sambil lihat catatan nggak apa-apa ya. Ini bukan kuis. Nah, di video kan menyebutkan ya, Bu, kalau kita tuh nggak boleh sembarangan memakai transmisi radio. Nah, karena untuk pemakaian frekuensinya ada regulasinya dan itu diatur oleh Balmon. Kemudian, Bu, tadi ada perbedaan antara wired atau penggunaan kabel serta wireless atau nirkabel. Nah, yang pertama kelebihan dari wired dulu ya, Bu. Saya sebutkan. Untuk kabel itu kelebihannya yang pertama kecepatannya tinggi, kualitasnya stabil, kemudian yang ketiga cocok untuk area perkotaan. Tapi ada kekurangan, instalasinya fix dan mahal. Nah, selanjutnya ada wireless. Wireless itu kelebihannya yang pertama instalasinya murah dan fleksibel. Yang kedua cocok untuk area rural. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu kecepatannya rendah. Yang kedua kualitasnya dipengaruhi kondisi eksternal, gitu, Bu.
kondisi eksternalnya seperti mungkin ada penghalang atau angin kencang maupun hujan seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Udo dan Ratna atas penjelasannya. Bagaimana, Samsia? Sudah bisa menjelaskan? Atau perwakilan dari kelompok 1 yang lain? Trihayani, bagaimana? Jaringan juga. Neng Resti, kenapa senyum-senyum, Neng? Enggak. Ya udah Teh Resti yang mau jelasin deh. Oke, silahkan. Dari sepengetahuan Resti aja ya Teh ya, sama video yang pertama deh. Silahkan, jelaskan. Video yang pertama itu kan menjelaskan tentang transmisi data. Transmisi data itu merupakan proses pengiriman data dari sumber ke penerima data dengan menggunakan komputer ataupun media elektronik lainnya. Dan media transisi data itu ada dari media kabel dan media wireless network gitu. Nah, contohnya, salah satu contoh dari media kabel itu ada koaksial kabel, adalah kabel yang dibungkus dengan metal lembab. Kabel ini merupakan tingkat transmisi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel biasanya. Namun, harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan kabel biasa. Sudah Teh, sepertinya dari Sri Hayani atau Samsiah ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih Neng Resti. Silahkan Sri Hayani atau Samsiah, jika ada yang mau ditambahkan. Izin menambahkan Bu ya. Silahkan. Dari video yang kedua, mau siapa nih? Samsiah apa Sri? Ayo, jangan rebutan. Silahkan. Sri aja dulu. Silahkan Sri, katanya tuh. Baik. Jadi yang bisa saya simpulkan, tadi saya menonton videonya, itu dijelaskan mengenai handphone, itu telepon seluler, bagaimana cara handphone itu bekerja di komunikasi. Contohnya misalkan ada yang telepon seperti itu. Nah, kemudian terjadi seperti gelombang elektromagnetik, di situ dijelaskan. Kemudian terjadi frekuensi amplitudo kalau nggak salah. Terus kemudian gelombang-gelombangnya di situ ada gelombang 0,1, itu diistilahkan seperti tinggi rendahnya nada mungkin. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Bisa tambahkan Samsiah? Baik, terima kasih Sri Hayani. Bagaimana katanya Samsiah, ada yang mau ditambahkan? Ya Bu, tambahan dari saya sedikit, yaitu kan kalau misalkan kita teleponan itu jauh jaraknya ya. Nah, komunikasi meskipun kita jaraknya jauh, ada bantuan kalau biasa kita sebut itu tower sinyal gitu Bu. Itu saja tambahan dari saya Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sudah semua ya? Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjelaskan terkait pemahamannya dari video yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari materi yang telah Ibu berikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Silahkan. Bu, izin bertanya Bu. Silahkan Udo. Bertanya. Silahkan. Ntar dulu, Udo dulu ya. Pertama ya Bu. Kan di situ ada ini ya, ada broadcast sama multicast serta Ya, betul. anycast. Itu bagaimana sih Bu cara membedakan yang ketiganya itu? Cara membedakan broadcast dan multicast. Kemudian yang kedua pertanyaannya kan ada juga nih data yang disebut dengan anycast. Itu kan gabungan antara ini cast dan multicast. Itu maksudnya bagaimana ya Bu? Jadi seputar
Seputar itu aja. Oke, baik. Terima kasih Udo. Terima kasih Bu. Ya, silakan Neng Resti. Ibu mau tanya terkait dari PPT yang Ibu kasih materi. Silakan. Kan tadi Neng lihat di materi itu ada sinyal analog harus digitalkan terlebih dahulu sebelum dikirim. Nah, Ibu itu maksud di digitalkan itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Neng Resti atas pertanyaannya. Yang lainnya silakan. Ada yang mau tanyakan lagi atau cukup dulu? Oke, mungkin cukup dulu ya. Saya langsung jawab pertanyaan dari Udo dan Neng Resti. Sebelumnya saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Udah Oke. Bu. Terkait pertanyaan dari Udo, bagaimana cara membedakan antara broadcast, multicast, dan apa maksudnya dari unicast yang dari gabungan broadcast sama multicast itu ya? Oke, itu masuknya ke media transmisi. Oke, sebentar. Jalur transmisi data. Ini ya udah ya. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Nah, maksud dari proses dalam pengiriman data dari satu alat ke alat-alat yang lainnya, jadi apakah kalian pernah mendengar istilah broadcast WA? Pernah Bu. Pernah. Coba jelaskan Udo, apa yang Udo ketahui terkait broadcast WA tersebut? Oh, berarti Bu nggak beda jauh sama broadcast WA ya? Kalau misalkan broadcast WA tuh kayak kita ngirim pesan, kayak beruntung gitu Bu ke banyak orang. Nah, betul. Ini kan kita sedang membahas, iya, oke. Terima kasih Udo atas jawabannya. Nah, ini kan kita sedang membahas transmisi data ya. Chat yang di WA yang kalian kirimkan ke teman kalian itu termasuk ke data bukan? Bagaimana? Termasuk ke data? Iya Bu. Iya, oke. Iya Bu. Ya, contohnya itu simpelnya broadcast WA. Yang mana ketika kita mengirimkan satu pesan, kita hanya satu nih, mengirimkan satu pesan. Tetapi yang terkirimkannya itu ternyata ke banyak orang. Nah, itu yang dinamakan dengan broadcast. Ya, sedangkan untuk multicast di sini penjelasannya sendiri adalah hampir sama dengan broadcast. Hanya saja multicast di sini ibaratnya milih-milih dia pengiriman datanya. Dia bisa disebarkan ke banyak orang dalam sekaligus oleh satu pengirim, tapi dia hanya ke beberapa. Kalau broadcast kan kita misalkan nih punya nomor WA, kita ngirim ke dalam satu grup, di grupnya itu ada 10 orang. 10 orang, ketika kita nge-broadcast pesan di grup tersebut, maka si pesan itu akan terkirim ke 10 orang. Itu kan broadcast. Sedangkan multicast tidak. Dia hanya ke beberapa orang yang dari 10 orang yang ada di grup tersebut. Misalkan kalian dari 10 orang di grup tersebut hanya ingin mengirimkan ke 5 orang. Seperti itu. Itu untuk multicast. Sedangkan unicast merupakan suatu metode pengiriman data di mana data dikirim pada satu lokasi yang jelas. Nah, kalau ini jelas ya. Ini hanya apa ya namanya?
dari satu orang ke satu orang, kayak kita PC, chat pribadi, itu yang dinamakan dengan unicast. Contohnya kalau untuk di WA ya. Nah, sedangkan Anycast ini dia gabungan. Dia gabungan dari unicast dengan multicast. Multicast tadi apa? Dia bisa mengirimkan pesan ke banyak orang, tapi dengan catatan hanya beberapa orang. Sedangkan unicast hanya dikirimkan ke satu orang. Jadi apa tuh kira-kira kesimpulannya? Satu orang. Ada yang bisa menyimpulkan? Bagaimana? Ada yang sudah kebayang? Masih nge-lag Bu otaknya Bu. Masih nge-lag. Oke, baik. Multicast tadi kan dia dikirimkan dari satu orang ke, dia bisa mengirimkan ke banyak orang, tapi dia bisa membatasi juga. Dia bisa membatasi untuk si pengiriman tersebut. Sedangkan unicast dia tidak bisa sama sekali mengirimkan ke banyak orang. Jadi dia benar-benar hanya bisa satu. Jadi kira-kira apa tuh kalau gabungan dari kedua itu? Tapi kan Bu itu multicast sama unicast berarti berbeda dong Bu. Iya. Kalau Multicast digabungkan kayak unicast, gimana? gimana? Masih belum kebayang Bu. Point to point. Ya teman-teman bantuin teman-teman. Oke, jika kalau kalian masih nge-lag, mungkin bisa dicari contoh-contoh soal yang contoh-contoh dari Anycast yang sekiranya kalian bisa pahami. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Sinyal analog ya tadi, terkait sinyal analog. Transmisi digital, transmisi analog. Yang ini bukan yang Resti. Iya Bu, yang itu. Ya, transmisi yang mana? Ya, Bu. Sinyal analog. Sama yang waktu itu ketemu di Bali ya. Di Bali yang kita Nah, yang atas Bu, yang atas. Yang atas Bu. Terus, ya ini itu. Nah, transisi data digital. Oh, yang itu, oke. Ya. Nah, di situ kan, ini ya, sinyal analog juga harus didigitalkan terlebih dahulu sebelum dikirim. Nah, jadi transmisi data digital ini kan dia mengirimkan data dalam bentuk sinyal digital. Tapi sebelum jadi sinyal digital itu, dia awalnya sinyalnya analog, bentuknya analog. Nah, sebelum dikirimkan ke alat-alat digital, sinyal itu mau nggak mau harus diubah ke sinyal digital terlebih dahulu supaya masuk. Sehingga bahasanya sinyal analog harus didigitalkan terlebih dahulu sebelum ditransmisikan ke data-data yang bersifat digital. Seperti itu. Jelas tidak, Neng Resti? Bu, untuk sinyal digital itu dipakainya di telepon apa gimana Bu? Oke, untuk sinyal digital sendiri itu dia contohnya lebih ke WhatsApp. Contoh saya mengambil ini aja ya, yang simpel aja ya. Nah, dia sinyal digital itu kan dikirimkannya itu menggunakan kode ya sebenarnya. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ada namanya kode biner. Nah, dari kode biner itu kalian akan mengubah sebenarnya gini. Pesan yang kalian terima mulai dari huruf A sampai Z, mulai dari emoticon, mulai dari tanda seru, tanda tanya, itu tuh awalnya dari sinyal analog. Sinyal analog yang diubah menjadi sinyal digital. Di mana dalam prosesnya itu mereka mengubah, ada aturannya dalam pengubahannya. Ada kode-kode yang harus diubah terlebih dahulu. Kalau saya jelaskan sekarang mungkin kalian nggak paham juga terkait kode biner ini. Jadi nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya gini,
ada yang namanya kode biner. Dia berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Khususnya di WA tersebut, di WA misalkan. Saya mau ngirim chat ke Neng Resti, mau ngetik misalkan Assalamualaikum. Nah, itu sebenarnya Assalamualaikum itu dari saya ke Neng Resti nggak langsung Assalamualaikum. Tapi dari saya sebelum ke Neng Resti itu sebenarnya berbentuk kode biner, berbentuk huruf 1 dan 0. Itu yang namanya kode biner, itu terdiri dari huruf 1 dan 0. Nah, di mana di peralatan handphone itu yang tadi kita lihat videonya bareng-bareng, di dalamnya itu mereka bekerja untuk ibaratnya mengkonversikan si 01 tadi ke dalam bentuk huruf, ke dalam bentuk angka, ke dalam bentuk emoticon. Jadi misalkan nih kodenya untuk huruf A itu 010. Nah, maka ketika saya mengetik huruf A, itu sebenarnya dalam bentuk kode biner 010, yang mana diubah oleh sistem HP menjadi huruf A. Seperti itu. Sehingga yang terkirimkan pesan ke Neng Resti itu huruf A. Bagaimana kalau misalkan kalau misalkan HP tidak mengubah si kode biner 010 itu? Neng Resti akan ngerti nggak bahwa 010 itu adalah huruf A yang saya kirimkan? Tentunya tidak kan. Jadi sama sistem HP itu diubah terlebih dahulu ke huruf A yang kita ketahui. Seperti itu. Jelas, Neng Resti? Apa ada yang masih bingung? Sudah, Bu. Terima kasih jawabannya. Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya. Silahkan. Berbicara tentang kabel ya, Bu. Itu kabel telepon yang di pinggir jalan tuh, yang di tiang listrik tuh termasuk ke dalam jenis kabel apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Sulis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu boleh izin bertanya lagi, Bu? Boleh, udah, silahkan. Kan Bu, kalau misalkan kita mengirim pesan suara atau enggak kita teleponan gitu Bu sama orang, kadang suara kita tuh kayak beda gitu tuh, kayak berbeda. Apakah itu dipengaruhi oleh pengiriman data transmisi ini atau tidak, Bu? Atau mungkin ada hal lain gitu, Bu? Oke, baik. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, mungkin cukup dulu ya. Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Solis terlebih dahulu ya. Kita masuk ke jenis-jenis kabel. Oke, sebenarnya untuk kabel yang Solis maksud tuh yang di jalan yang di mana nih? Yang di pemancar listrik atau apa? Iya, Bu, yang di itu kali yang tadi Ibu maksud. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk kabel itu dia tidak termasuk ke dalam kabel yang transmisi data ini. Ya, dia sebenarnya ada jenis kabel yang namanya jenisnya itu ada NY-CY, terus ada banyak lah, ada NY, FGBY. Itu jenis kabel yang ditanam. Ada yang ditanam, ada yang dibiarkan untuk terbuka juga. Maksudnya bukan terbuka itu kabelnya ya, tapi terlihat oleh kita. Nah, itu kabel-kabel yang digunakan untuk mengalirkan arus dari sumbernya. Jadi tegangannya tinggi banget tuh pasti dalam kabel itu. Jadi dia makanya bentuk kabelnya juga besar-besarkan dan tidak bisa dijangkau oleh anak-anak khususnya, tidak bisa dijangkau oleh orang-orang sembarangan. Itu kalau untuk jenis kabel-kabel itu
sebenarnya dia tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh itu tadi tidak boleh mudah dijangkau oleh manusia sebenarnya. Makanya dia dipasang di atas tower itu kan, kalau enggak ditanam dia sistemnya. Nah, adapun kabel-kabel yang termasuk ke transmisi data ini, ya kabel-kabel seperti biasanya yang sering kita temui, yang sering kita gunakan dalam alat-alat elektronik khususnya ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu Sulis. Bu, terima kasih Ya. Bu. Paham. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan dari Udoh ya. Tadi katanya kalau kita nelpon tuh suara kita sendiri kayak beda sendiri gitu ya. Kayak antara suara yang kita dengar sama suara yang kita keluarkan kok gini amat gitu ya. Mungkin seperti itu Bener banget, pertanyaan. Bu. Ah iya, oke. Nah itu sepengetahuan saya ya, itu disebabkan mungkin banyak kemungkinan. Pertama tadi yang seperti kita tonton di video, ada apa namanya gelombang apa tadi untuk mengalirkan yang ada di HP tadi, yang ketika kita berkomunikasi namanya gelombang apa? Ayo. Amplitudo. Amplitudo itu apa? Coba buka catatannya lagi. Gelombang elektromagnetik bukan sih? Betul. Elektromagnetik, Bu. Iya, tadi mau jawab itu. Salah server. Gelombang elektromagnetik apa? Maaf, Bu, maaf. Amplitudo tuh apanya, Udo? Coba lihat catatan, nggak apa-apa. Ya, Bu, bentar. Bu. Oke. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Amplitudo tuh frekuensinya bukan, Bu? Frekuensi sama amplitudo sama apa beda? Gak tahu ya. Coba dibaca-baca lagi. Di sini ada nih, tadi saya mencantumkan. Ada amplitudo, ada frekuensi. Ini kira-kira sama nggak frekuensi sama amplitudo? Beda, Bu. Beda. Coba jelaskan Ratna. Apa bedanya? Coba Ayo, dikasih bantu tahu jawab. temennya apa bedanya Ratna. Lupa Bu bedanya. Oh, lupa. Jawabannya lupa ya. Oke. Terima kasih Ratna. Bagaimana? Ada yang sudah bisa menjawab? Oke, kita kembali ke gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu apa sih? Kok dia bisa digunakan dalam komunikasi? Dalam komunikasi lewat telepon? Apa kira-kira? Neng Resti kayaknya tahu nih jawabannya nih. Bagaimana? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kalau Sulis kayaknya. Itu, Bu, kalau setahu saya, Bu, izin jawab. Silakan. Kalau gelombang elektromagnetik itu bisa dipancarkan tanpa menggunakan kabel gitu, tanpa media rambat gitu. Iya, betul udah. Kalian tinggal lihat aja ya. Tadi kan kita nonton video, contohnya tuh komunikasi telepon. Nah, ketika kita menelpon ke teman kita, itu ada medianya nggak? Ada kabelnya nggak? Nggak ada kan? Ya kali kita sebelum teleponan sama teman kita harus pasang kabel dulu supaya kita bisa nyambung ke teman kita yang ada di mana misalkan, yang antara Bandung sama Jakarta misalkan. Ya kali panjang kabelnya sepanjang itu, nggak mungkin kan? Belit, Bu, nantinya, Bu. Nah iya, membahayakan orang yang lewat nanti ya. Makanya tadi gelombang yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah betul seperti yang udah tadi jelaskan. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan media rambat.
Sebenarnya dia ada media rambatnya, udara. Ya, ya tidak. Udara media rambat bukan? Iya. Mungkin Bu, masuk. Mungkin ya. Oke, baik. Nah, salah satunya itu tadi udah mengapa suara kita ketika menelpon dengan suara kita kedengarannya sendiri itu berbeda. Kemungkinan disebabkan oleh gelombang tadi. Gelombang tadi kan membawa suara. Suara kita tuh suara yang kita perdengarkan, suara kita yang perdengarkan dan suara yang kita keluarkan itu akan berbeda karena suara yang kita dengarkan kembali itu dia sudah terkontaminasi oleh gelombang elektromagnetik tadi. Terkontaminasi bahasanya. Ya, dia sudah kemasukan ibaratnya. Jadi tidak murni suara kita yang benar-benar keluar dari mulut kita gitu. Sehingga ada beberapa hal-hal yang kok kayaknya beda, kok ini kayak bukan suara saya gitu. Itu yang mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk penjelasan sedetailnya lagi nanti kalian bisa cari tahu di berbagai macam video banyak di YouTube atau dari sumber-sumber yang lainnya ya. Oke, mungkin untuk tanya jawab cukup sampai di sini. Selanjutnya Terima kasih banyak Bu jawabannya. Iya, sama-sama udah. Semoga kalian bisa memahami ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai jam 9.40 ya. Ini udah 9.28. Oke, sebelumnya saya stop share screen dulu. Nah ya, oke. Tadi kan sudah dijelas. Kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan apa yang kalian pahami, sudah bertanya juga apa yang belum kalian pahami. Nah, kira-kira jika setelah ini kita mengadakan kuis bagaimana? Kalian siap? Diam tanda iya. Diam tandanya iya loh ya. Bagaimana? Baik Bu. Kak udah paling siap. Udah paling siap sepertinya nih, Masya Allah. Siap gak siap harus siap mental Bu. Betul, siap gak siap harus siap ya. Oke. Nanti saya akan berikan linknya. Ada sekitar 10 pertanyaan. Silakan kalian jawab dengan maksimal. Harus maksimal. Karena sudah banyak penjelasan dari materi, dari PPT, dari video, dari tanya jawab tadi. Saya kira sudah jelas ya. Oke. Ada remedialnya nggak Bu? Ada remedial. Dikira anak SD udah. Enggak ya udah, nggak usah remedial kalau sama saya. Santai aja, santai. Baik Bu. Masalah nilai yang penting kalian paham aja dulu. Oke. Siap Bu. Tepat 9.30 saya akan kirimkan link. Ini sudah tepat ya? Aduh, telat nih kayaknya. Samsia masih belum masuk ya? Biasa Bu, kayaknya gelombang elektromagnetiknya tuh kayak keganggu. Masya Allah, sudah diterapkan saja ilmunya di sini ya. Gelombang elektromagnetik paling nyangkut kayaknya nih. Iya Bu, berkat Ibu Bu. Iya Bu, nyangkut kayaknya. Jangan nyangkut tapi nggak nyampe kalau nyangkut. Gimana udah. Oke, silakan kalian isi kuis pada link yang sudah saya berikan. Waktunya sampai pukul 9.40. Kita akan penutupan sampai 9.50. Bu, maaf Bu, tadi lagi ngisi kuis tiba-tiba keluar, gimana itu Bu? Dilanjutkan saja udah.
Ya, berarti harus ngulang lagi, Bu. Andera siapa Andera? Bagaimana, sudah semua? Mudah bukan pertanyaannya? Mudah ya, mudah sekali sepertinya. Sehingga kalian tidak bisa berkata-kata. Iya, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih soalnya. Ya, saya yakin kalian pasti bisa. Ibu, tapi saya ada kayak kejanggalan gitu, Bu, tadi di dalam soal. Apa tuh? Kan ada pertanyaan seperti ini ya, Bu. Transmisi data ada analog tuh karakteristiknya. Udah boleh disebutin belum? Kevin udah belum? Ayo. Sepertinya itu ada di materi yang saya berikan udah. Iya, ada di materi, bukan di karakteristiknya. Harusnya jawabannya. Karakteristiknya kan amplitude, frekuensi, atau fase ya, Bu. Itu kan jawabannya kecuali apa gitu. Saya menjawab suhu, Bu, tapi malah salah. Masa? Iya bener Bu, saya juga. Bener, Bu. Tuh, yang lain juga tuh. Oh, Iya. coba saya koreksi lagi. Terima kasih atas masukannya udah. Ya, Ibu, sama-sama. Setelah saya mempelajari ilmu elektromagnetik, saya sudah ada di angkasa, Bu, sekarang. Terima kasih banyak, Bu. Baik, udah. Oh iya teman-teman ya, maaf. Ternyata yang tadi itu benar-benar salah. Saya memilih jawabannya. Itu jadi bonus aja ya buat kalian ya. Betul jawabannya seharusnya suhu. Yeay. Bu, ada hadiahnya nggak, Bu? Hadiahnya maunya apa? Maunya PR gelombang elektromagnetik. Sepertinya seru nih kalau ada PR gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh kuota, Bu. Terima kasih, Bu. Dengan menggunakan kuota. Baik. Sepertinya saya mengerti. Oke, yang lain bagaimana, sudah semua? Sri Hayani bagaimana, sudah? Tulis, sudah? Sudah Bu. Sudah, baik. Ya itu ya, mungkin Samsia yang bisa izin saya bertanya, sampaikan. Bu. Bentar aja izin bertanya. Oke, silakan tulis. Kalau misalkan kita Bu lagi berkomunikasi gitu Bu ya, mau hubungi seseorang misalkan di WhatsApp kan Bu ya. Terus di situ aja tuh ya Bu ya Siapa dulu nih? Samsia kayaknya nggak denger tulis deh. Misalkan Bu ya, kita lagi menghubungi seseorang gitu Bu ya di WhatsApp. Terus di situnya tuh kayak misalkan online gitu Bu ya. Tapi itu nggak dibalas, itu ada gangguan jaringan apa itu Bu? Elektromagnetik atau apa itu? Itu mah sulis. Bu izin jawab boleh, Bu? Sepertinya itu jawaban yang tepat untuk Udo. Pertanyaan yang tepat untuk Udo, silakan Udo dijawab. Izin jawab, Bu. Ya, banyak faktor ya, Sulis. Pertama mungkin kendala jaringan, terus pending gitu jaringannya. Pertama kehalang pohon, mungkin kehalang air yang tadi. Dan juga terakhir itu bisa jadi kehalang perasaan. Dia nggak ada perasaan buat kamu. Udah, cukup. Masih SMA ya? Terima kasih, Bu. Masih SMA loh. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Oke. Persiapan, Bu, mau lulus. Lulus kuliah. Masih jawabannya sangat memahami. Baik. Cukup terwakilkan ya, Sulis, pertanyaannya.
Oke, baik, tidak berlama-lama. Sabar ya, Sulis. Mungkin langsung Ibu tutup saja pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas Ibu pada malam hari ini. Meskipun sebenarnya nggak boleh malam ya, tapi karena kita sedang mengajar materi, sebentar lagi akan PAS ya. Maka saya sebisa mungkin untuk menjelaskan materi yang belum tersampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tulis yang sabar ya, dia cuma nggak